per 6 bulan itu 300.000. 6 bulan 300. 300 sampai 350.000. Lumayan. Warung kecil ya. Warung kecil. Sekarang itu tuh masih berjalan, Bang? Masih berjalan. Teknis marketing seperti itu. Masih berjalan itu. Jadi kan memang kalau untuk di toko-toko retail kategorinya ini kan nggak seberapa ketat ya, masih pemerintah daerah itu kan masih memperbolehkan untuk pasang spanduk. Boleh ya. Gitu. Hanya memang tantangannya sekarang toko-toko kalau itu pinter, diterima duitnya, setelah salesnya pulang dilepas lagi. Nanti ada datang lagi dari kompetitor, pasang lagi, ambil, seperti itu. Nah kalau bisa sih pesan ke toko-toko retail, jangan begitulah gitu. Karena kan maksudnya kita kan juga simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Ya minimal periode itu kan pasti ada periodenya. Karena kan kita dibawahi MOU, kontrak. Ada kontrak, ya, ada kontraknya gitu. Maksudnya ya kita habiskan aja sesuai MOU perjanjian kita. Berarti memang terukur ya Bang ya, data terkait berita-berita termasuk gudang garam ya. Berita-berita penjualan menurun itu memang karena sedetail itu ya, proses penjualannya gitu. Itu baru TMC. Ya. Belum MTI, belum MTKA, Modern Trade Independent. Itu gimana tuh teknis kerjanya di lapangan? Fokus ke TMC dulu apa beda lagi karena panjang pasti. Ya panjang, memang panjang. Jangan loncat langsung ke MCI. Ini narasumber bayarannya besar nih kalau begini nih. Udah 3 topik ini. Jadi teman-teman sekalian bagus ya tadi ya MTI ya, maksudnya Modern Trade Independent. Ya udah kebayang. Cuman mungkin kita akan detailkan lagi. Bahwa seorang TMC selain tadi yang kita sudah sampaikan Pak Iqbal ya, begitu rumitnya menjadi seorang salesman, bahkan kita pun juga setiap hari itu ada yang namanya analisis aktivitas kompetitor. Analisis tuh ya kan. Saya tanyain. Ya kan? Kemudian apa aja tuh ya kan kegiatan kompetitor tuh. Kita fokus TMC dulu ya. Lu amatin juga tuh musuh. Iya, jadi musuh itu juga kita amatin. Jadi kita di call sheet ataupun di handheld sekarang itu di PDI lah. Kita tuh catat gitu kan, aktivitasnya apa aja, ada pemasangan yang screen topper gitu, screen topper, kemudian tabletop yang nyala-nyala itu biasanya ada juga itu. Nah kita juga itu semua harus kita catetin Bang. Biasanya nyari informasi nggak penjualan produk lain? Produk lain ada. Dicatat juga. Iya ada juga, selling out kompetitor biasanya yang baru-baru launching ataupun produk-produk laku itu ada juga. Ada ya. Kita monitoring aktivitas kompetitor dari jualannya, dari aktivitas field marketingnya, kemudian dari program-programnya, periodenya kapan itu kita detail, kita catetin semua. Catat ya. Itu pakai tulis tangan atau? Waktu di 2014, 15, 16 itu masih tulis tangan, belum pakai handheld ya. Sekarang itu handheld. Ini agak-agak sensitif nih. Itu biasanya ada manipulasi data nggak Bang? Iya. Sales itu biasanya. Jadi ya sebenarnya kalau untuk yang manipulasi data itu oknum ya. Karena kalau untuk di perusahaan sendiri SOP-nya ya tidak boleh dimanipulasi data. Tidak boleh. Itu SOP-nya. Iya. Tetapi kalau untuk oknum-oknum salesman ya ada saja gitu. Karena kan kenapa di satu sisi memang dia ada target callmat kunjungan segitu banyaknya, ya pada akhirnya kemudian ada target jualan juga, field marketing juga. Ini kan keburu waktu. Kita tuh ada idle time, ada waktunya di setiap toko itu. Sehingga terkadang si salesman oknum-oknum ini ya asal input saja gitu. Tetapi untuk akurasinya, akurat datanya ini kan kurang. Itu jadi nggak akurat. Jadi nggak akurat. Sedangkan kan top manajemen itu ngambilnya tarikan data, baik selling out, penjualan per hari, per minggunya, semuanya dari data, data yang kita isi. Gitu. Tentu itu ya. Jadi manipulasi data itu pasti ya ada aja ya Bang ya. Ada aja gitu. Karena banyak yang dikeluarkan juga di audit. Target itu sih ya. 2014 berapa titik? 45 titik tuh. 2014. Abang tuh dulu cakupannya mana Bang? Dulu saya di daerah Jakarta Barat. Untuk wilayahnya dulu saya daerah Tanggul Barat, Pedongkelan, Tenis Raya tuh. Dulu tuh. Itu saya sekitar di kampung itu tuh. Kampung Jakarta, Tenis Raya, Pedongkelan,
Tanggul Barat itu saya pernah tuh. Nah itu kan mesti pakai transportasi kali bang, transportasi, bensin itu ya dulu itu semuanya dirembes. Oh, jadi semua difasilitasi, kita udah ada motornya, motor perusahaan, kemudian bensinnya, parkirnya, semuanya itu diklaim, kita bisa rembes namanya. Berarti rata-rata berarti satu orang sales itu rembesannya per hari atau per bulan bayarannya tuh? Waktu rembesannya sih bisa dirembes hari itu juga. Oh langsung. Tinggal... gitu. Misalkan contoh kita beli bensin, ya BBM, itu misalkan 20.000, 3.000 ya bisa hari itu juga dirembes. Yang penting ada ininya, ya, kan? Ada struknya, ada catatannya. Ya itu berarti sangat rumit ya ternyata ya. Saya kira cuman nawarin, ada yang beli udah. Ada ya udah gitu ya. Enggak. Ternyata strateginya itu luar biasa. Ya bahkan tadi udah saya sampaikan ya, produk fokus ya. Iya, sampai yang luar biasa itu sampai menganalisis program aktivitas kompetitor ya. Betul. Kompetitor juga begitu juga nggak bang? Hampir sama sih. Sama, ya? Kalau untuk kategorinya organisasi di industri rokok ya. Harganya hampir sama sih. Hanya cuman beti-beti lah. Karena mereka punya inovasi sendiri, strategi sendiri. Tapi pada dasarnya kalau untuk sama-sama rokok, ini hampir 90% tuh sama kegiatannya. Ya, pertarungannya luar biasa di lapangan ini ya. Buat menarik konsumen intinya, ya kan? Iya. Biar barang itu, produk kita ya laku, kan begitu. Kalau dihitung-hitung sih, keuntungannya, ya ini ya bang ya. Kalau dihitung secara kasar gitu ya. Luar biasa. Mungkin tadi yang MTI gimana bang? MTI. Nah kalau untuk MTI itu memang ada dua kategori bang, modern trade salesman, modern trade independent. Nah, waktu itu memang saya di situ saya difasilitasi kendaraan mobil sama asisten dulu. Jadi memang punya waktu MTI itu grade-nya rada berbeda lah ya, rada diberikan spesial. Kemudian perbedaannya sebenarnya mah hampir sama teman-teman. Cuman segmen tokonya. Ini kalau untuk MTI sendiri tuh seperti contoh Kanemochi, Ohomart, Benimart yang memang sudah modern tokonya itu. Seperti Indomaret. Enggak Indomaret. Beda. Itu kalau untuk Indomaret itu masuknya modern trade key account. Oh, itu lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi grade-nya. Gitu. Jadi kalau ini mah kayak perusahaan pribadi. Oh, misalkan Iqbal Mart gitu. Iqbal Mart. Nah, itu MTI itu lebih ke fokusnya ke toko-toko yang sudah modern gitu. Kemudian target Colmet kunjungan si tokonya ini juga lebih sedikit. Iya. Jadi lebih sedikit, paling 10 sampai 11 waktu itu. Ya. Untuk Colmetnya sendiri kunjungannya. Nah, kemudian perbedaannya dengan salesman TMC di mana? Nah, kalau MTI sendiri, MTI itu ada cash keras, ada TOP. Cash keras tuh maksudnya ketika kita jual kemudian duit masuk. Ya. Tetapi kalau yang TOP itu maksudnya tempo. Piutang. Nah, piutangnya itu kita dulu 7 hari. 7 hari. Betul. Jadi ketika kita buka faktur hari itu barang udah turun. Seperti itu. Jadi minggu depan kita tagih lagi. Nah, kemudian kalau untuk aktivitas yang lain sama MTI itu. Ya, jadi MTI itu samanya contoh ya kita juga analisis aktivitas kompetitor sama. Kemudian kita juga analisis sell out per day, buy per week. Itu juga sama kita analisis. Gitu. Hanya perbedaannya dari TOP tadi sama kunjungannya itu lebih sedikit. Nah, dan kita juga lebih keren tuh, bawahnya udah mobil di fasilitasinya, ada asisten juga. Tapi penjualan juga mungkin lebih sedikit kan ya bang? Apa lebih besar kalau kategorinya itu lebih besar? Oh, justru lebih besar. Mereka itu lebih besar gitu. Tapi kan sedikit bang. Apanya? Ininya, tokonya. Kunjungannya. Jadi kan apakah itu berarti toko begitu lebih laku ya? Karena memang begini, maksudnya kategori retail ini kan untuk jarak. Ini kan lebih dekat. Salesman TMC paling berapa meter sudah ada Madura A, Madura B, Madura C dan seterusnya. Ya kan? Itu kan lebih dekat. Nah, kalau untuk MTI sendiri jaraknya itu dalam satu kelurahan contoh paling ada 5 sampai 6. Seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk penjualannya lebih tinggi kenapa ya?
sekarang orang-orang itu kan bergengsi, anak-anak muda ya, di 2014, 15, 16, 17 juga anak-anak generasi milenial itu kan, daripada gua belinya di toko-toko kelontong, lebih baik yang ber-ASEAN dikit lah gitu. Jadi kan image-nya itu kan lebih oke lah gitu. Memang harga juga lebih mahal condongnya ya? Kalau MTI itu seperti itu. Nah, kemudian modern trade con ya mungkin ya. Yang lebih besar. MTK ya? Lebih besar. Nah, jadi MTK. Abang itu berarti dari TMC? Iya, dari TMC, MTI, MTKA. Kemudian saya tambahin lagi Store DC. Tapi Store DC ini kan masih kategori modern trade con ya. Nah, kemudian MTKA sendiri kategorinya seperti apa? Dulu di kita, MTKA itu, modern trade con itu, tokonya itu kategorinya Carrefour. Food Hall, kemudian Lotte Mart, yang Lotte Wholesale, seperti itu contohnya MTK. Kemudian seperti apa? Nah, kita kunjungannya lebih sedikit lagi, gitu kan? 8 toko, karena birokrasinya itu lebih menjelima. Nah, jadi tokonya lebih sedikit, kemudian birokrasinya cuma lebih ribet, rumit gitu, lebih rumit. Tapi mereka kategorinya untuk Indogrosir, kemudian Lotte itu semuanya piutang 7 hari. 7 hari juga ya. Dan itu pembelian partainya kalau untuk dulu saya kan pernah megang Lotte Meruya tuh. Itu gede tuh. Jadi setiap minggunya itu hampir belinya itu ke kita 100 juta paling dikit, 200 sampai 300 juta bahkan. Tapi itu barang gitu. Nah, betul. Jadi barang itu, jadi kita kalau untuk di Lotte itu memang beda polanya gitu. Jadi kita buka purchase order dulu, buka PO dulu. Nah, setelah kita buka PO, misalkan hari Senin kita buka PO-nya. Pengiriman itu nanti ada tim ekspedisi Bang namanya. Oh iya. Jadi tim ekspedisi nanti tim gudang nyiapin, nanti ada tim ekspedisi yang kirim ke lokasi. Berarti lo mah nggak bawa barang. Jadi salesman MTKA itu cuman negosiasi sama pihak toko, outlet, untuk deal-dealan berapa SKU-nya, kuantitinya, sama nominalnya lah. Jadi harga juga lebih murah, Bang. Nah, itu masuknya di Lotte Wholesale. Untuk Lotte Wholesale itu harga bagi. Dia lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Karena kenapa harus lebih murah? Juga banyak. Karena lebihnya banyak, satu partanya besar. Iya. Itu tahapannya itu 3 itu doang berarti, Bang? Di Gudang Garam? Ada lagi masih, salesman subagen namanya. Ada salesman consumer yang di restoran. Oh, ada gitu, juga. Jadi banyak teman-teman seorang salesman itu ya. Ya betul ya. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Betul. Ya. Jadi ya itu karyawan-karyawan itu tuh ya memang yang menjadi tulang punggung ya Bang, bisa jadi ya. Oh iya. Itu tulang punggungnya perusahaan. Apalagi kalau untuk perusahaan rokok itu ya teman-teman, itu rata-rata penghuninya itu kaum-kaumnya kaum Hawa semua. Hawa laki-laki ya. Iya, Hawa mah perempuan. Kaum Adam semua. Adam ya? Perempuan. Kalau laki-laki akhwat ya. Kaumnya kaum laki-laki teman-teman ya. Semuanya batangan semua. Gitu. Tapi hampir 90% ya teman-teman. Enggak 100% sih. 10%-nya juga ada juga salesman perempuan. Tapi kalau kan suka lihat saya tuh di pasar, di stasiun atau di apa, suka ada perempuan yang nawarin rokok-rokok begini, itu gimana itu? Jadi itu namanya SPG. Ya, jadi itu masuknya kategori apa namanya, sales promotion girl ya. Kita memang mereka itu si SPG itu bukan karyawan prinsipalnya Gudang Garam. Jadi mereka tuh dari vendor kita ngambilnya. Jadi nawarin. Sistemnya bukan karyawan. Bukan. Jadi memang khususnya untuk di pasar itu apa namanya, si SPG itu memang nawarin di pasar-pasar. Kemudian kalau nggak ada event-event tertentu kayak sitting point di depan Alfamart, Indomaret gitu, Alfamidi itu biasanya kan kita ngadain sitting point namanya. Nah kemudian si SPG kita sebar nih 4 atau 3 orang, kita yang monitor nih sebagai prinsipalnya, TL-nya lah bahasanya gitu. Dan mereka tujuannya apa? Langsung sasarannya marketnya itu ke konsumen langsung. Jadi biasanya itu produknya produk-produk fokus tuh, yang slow moving, yang kurang laku. Nah dengan kita adanya SPG, bahenol, orang yang takut mencoba, ketika SPG ya kan harganya sudah kompetitif, lebih terjangkau, ditambah merchandise, hadiah, ya kan, ditambah bahenol, ya kan. Jadi kaum laki-laki
kalau sudah kalau sudah dihadirkan tuh makhluk-makhluk yang begitu tuh, waduh goyang. Nah, karena kebetulan saya juga dulu pernah begitu handle di apa namanya SPG itu kan, yang itu buat monitoring. Luar biasa nggak Bang? Apa biasa aja? Untuk jualannya rata-rata setiap SPG itu, satu SPG itu 5 sampai 6 slop sih waktu itu, waktu pas saya ya. Jadi nggak terlalu banyak. Kemudian kan memang dia langsung ke konsumen langsung. Kemudian dampaknya sendiri, efeknya apakah itu ideal, apakah bagus? Ya bagus ya. Itu karena rata-rata kalau untuk generasi muda atau lagi bujang-bujangan laki-laki, kalau udah dihadirkan makhluk ras terkuat yang terkuat di muka bumi itu lemah udah ya. Apalagi kan SPG itu kan kita ada grade-nya, ada grade A, ada grade B, grade C, ada bahkan salary-nya pun beda-beda, bervariasi. Jadi bayarannya itu dia tidak berdasarkan penjualan rokok ya? Salah satunya itu kan ada, salah satunya kan memang untuk salary pokoknya itu kan misalkan contoh satu SPG 300.000 apapun 400 nih misalkan range-nya, range A misalkan 400 waktu itu 400 lah kalau nggak salah itu yang per harinya range-nya. Iya, yang grade A 400-an waktu per hari loh teman-teman, bahkan nggak nyampe seharian penuh lah, paling pagi sampai sore mungkin. Ya mungkin hitungannya tetap 8 jam ya, cuma kan maksudnya jamnya itu nggak seperti karyawan masuk 8 kemudian jam 5 atau jam 4 pulang gitu, enggak. Jadi memang kadang-kadang eventnya misalkan jam 10 pagi sampai misalkan larut malam atau jam 8 atau jam 9 malam. Nah kemudian tadi apa? Lupa pertanyaan. Iya, pengaruhnya. Nah iya, pengaruhnya memang pengaruh gitu kan. Nah, kemudian bayaran SPG bayarannya itu, luar biasa, gede gitu. Bahkan bukan dari penjualan itu, bukan bayaran. Bukan, jadi khusus. Jadi memang dia udah ada gaji per hari, dia tuh dibayarnya tuh per hari, Pak. Meskipun rokoknya itu pahit-pahitnya nggak laku. Nggak laku. Mungkin konsekuensi terberatnya SPG itu kalau nggak bisa jualan, kita take down. Gitu. Jadi kita ganti. Karena memang kan bisa kan kita ganti yang perform kita banyak. Ya, orang namanya vendor, dan mereka kan kita ngambilnya kan yang lebih bagus juga banyak. Iya, yang lebih bagus. Gitu. Jadi jangan harap lah SPG yang ada di muka bumi ini kalau nggak bisa jualan ya sikat. Kalau modal cantik doang kan nggak ini juga ya. Iya, gitu. Ya, udah cantik terus juga pinter jualan itu yang akan pasti akan bertahan tuh, akan panjang. Jadi dia continuity tuh terus tuh, dia akan dipanggil lagi bahkan sampai ada yang nggak pernah ganti lama karena memang si apa namanya performnya juga bagus sih. Iya, jadi ya SPG itu ya luar biasa. Kelihatannya sih apa ya, kalau saya lihat di pasar gitu ya, gampang. Bukan gampang, justru malah kadang-kadang ini gimana sih bayarnya ya? Maksud saya kayaknya barangnya itu nggak laku, tapi ini perusahaan bayarnya gimana ya? Apakah sesuai dari barang yang dia jual atau ada bayarannya khusus? Ternyata udah terjawab di malam ini. Ternyata memang dibayar khusus ya. Tidak berdasarkan barang yang dia jual berarti kan? Biasanya juga barang itu pasti keluar 5 slop itu gampang. Ya kalau itu. Jadi gampangnya itu kenapa? Kadang-kadang kalau yang SPG-nya jahil, karena dulu saya juga pernah monitor SPG juga kebetulan. Nah, kalau SPG-nya jahil, dia cuman buat dokumentasi, foto-foto, dokumentasi, kemudian dia larinya ke agen. Ke agen terdekat tuh Bang. Aja tuh yang SPG nakal tuh ya. Tapi oknum. Jadi nakal datang ke ke agen, kemudian dia dengan memberikan harga yang lebih kompetitif murah. Kadang-kadang arahan jual kita berapa, dijual berapa. Yang pertama dia nombokin, yang penting barang itu kejual. Kemudian ditambah lagi kan ada gimmicknya, ada merchandise-nya. Biasanya sih kriket sih, korek gitu. Korek kasih juga, siapa toko yang nggak mau dengan harga murah, ditambah lagi korek. Wah tuh ya, kayak kacang goreng gitu. Cuman kan dampaknya nggak bagus juga. Ya berarti harus dikontrol juga ya. Nah makanya fungsi kita, prinsipal, kemudian dari tim leadernya SPG juga kan ada, yaitu tugas kita buat monitoring aktivitas si SPG tersebut begitu. Ya itu yang nakal. Mungkin ada juga yang dia tuh udah dibayar misalkan, kemudian rokoknya nggak dijual, udah dia bayarin aja gitu berapa slot. Ada nggak yang begitu? Ya sekali lagi oknum ya, ada juga. Ada, ya? Cuman kan maksudnya kemungkinan juga gitu. Kemungkinan kecil kan. Jadi kecilnya itu kalau untuk pelakunya itu SPG-nya doang, kemungkinan saya nggak mungkin.
Tetapi kalau SPG-nya itu kerjasama sama sales principal gudang garam, kemudian sama tim leadernya mereka, si vendor tersebut, kemudian sama SPG-nya. Artinya kejahatan berencana. Ini bisa ditampung barangnya. Tak cuma mengambil dokumentasi, barangnya di saat dibawa satu titik, nanti si salesman-nya itu pergi nih ke agen ngejual gitu. Ataupun dibayarin, di backup dulu, keluarin. Barang ini laku, besoknya dijual. Ada juga, tapi sekali lagi itu oknum. Tapi yang jelas, memang monitor kita juga kan ketat. Ya itu ya, teman-teman. Berarti teknis seperti ini Bang, teknis marketing seperti ini dilakukan nggak di perusahaan lu yang baru? Belum. Perusahaan yang baru. Belum sampai segitu ya? Ya sebenarnya, nah kemudian di perusahaan yang baru saat ini kan saya juga pindah ya, jadi menjadi salesman juga, ya kan, nggak jauh-jauh lah dari salesman, dari tentang jualan. Kemudian sama nggak, ya namanya strategi marketing ataupun strategi sales hampir sama. Hanya memang target pasarnya yang berbeda. Gitu kan. Kalau saat ini kan terakhir saya kan di kosmetik. Di kosmetik itu ya segmennya toko-toko tuh general trade. Gitu. General trade namanya outlet, general trade outlet GT lah. Dan itu tantangannya juga lebih besar lah, lebih menantang lah, lebih keren lah gitu. Karena kenapa? Jadi toko-toko general trade ini Bang, untuk pembayarannya itu TOP, piutang. Berapa bulan? 14 hari. 14 hari. Tuh. Cuman terkadang overdue lebih lewat 14 hari, ada yang sebulan, bahkan ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan bahkan. Itu kan berarti salesnya dong, yang enggak itu. Yang apa? Yang enggak nagih. Jadi si salesman itu sebenarnya kan 2 minggu. Ya, 2 minggu visit kunjungan ke toko tersebut. Nah, kita udah ingetin, kita udah bawa fakturnya, tapi si toko itu barangnya masih belum laku, masih ada. Terus terkadang ketika si salesman-nya ini kunjungannya di hari Senin, dia punya uangnya di Jumat, biasa habitnya itu pengennya di Jumat dia. Sedangkan kita udah sosialisasi suruh transfer dan sebagainya juga susah, karena kan ya namanya uang lah manis lah. Gitu. Dan tantangannya sih lebih oke, lebih menantang. Jadi luar biasa tantangan jadi marketing itu ya Bang ya. Ya di dunia sales lah. Nggak mudah ya. Nggak mudah. Harus kuat mental terutama ya. Harus kuat mental. Karena memang kategori tokonya itu macam-macam ya. Untuk ini yang GT ya, general trade sendiri ya. Itu pengalaman saya handle toko-toko GT itu luar biasa itu. Kadang-kadang kita turun dari kendaraan, kita datang, kita sudah baik-baik, menunjukkan tampak wajah yang berbahagia gitu kan, istilahnya. Ini udah dicemberutin ya kan. Kadang-kadang kita ini malah kita digalakin gitu. Artinya banyak toko-toko yang kurang kooperatif lah. Nah makanya di satu sisi kita ada target jualan, ya kan. Di satu sisi kita juga harus mengingatkan piutang. Karena piutang sendiri kalau toko tersebut itu masih terlilit piutang ataupun masih ada tagihan, itu di kita sendiri aturannya belum boleh melakukan transaksi. Ya, tapi ada toko-toko pengecualiannya, toko-toko yang khusus mungkin kita bisa buat pengajuan namanya double faktur. Ya. Gitu. Jadi tantangannya menjadi seorang marketing itu sekali lagi ya teman-teman, harus kuat mental dan juga kuat dicemberutin sama konsumen. Sama toko, sama ya itu mesti kuat lagi. Ya kan, lagi piutang itu yang tahapan proses kinerja yang memang ya berat. Jadi saya ngebayanginnya itu rumit ya. Rumit. Apalagi kompetitor juga banyak ya Bang ya. Kompetitor banyak, saingan kita. Aduh, produk fokus juga pokoknya lebih oke ya, tapi sesulit-sulitnya kita kerja, teman-teman dimanapun Anda berada, lebih sulit lagi ketika Anda ini menjadi pengangguran. Jadi dimanapun profesinya apapun ya ditekuni lah. Tapi ya, kalau sales itu ini sih Bang, apa gajinya itu sesuai dengan barang yang dia jual, dan jadi hasil dia ya sekali lagi setiap perusahaan itu kebijakannya beda-beda. Tetapi kalau untuk sales, kategorinya sales, kemudian grade pendidikannya SMA, itu untuk gaji itu standar. UMR pemerintah daerah biasanya.
Ya, itu yang pertama. Kemudian kita ada target, namanya kita tuh target produk fokus, Bang. Produk fokus itu memang ada rewardnya sendiri. Kita namanya ada kwitansi verbis lah kalau di kita itu. Jadi memang ketika si salesman itu bagus, produk fokusnya itu ada rewardnya sendiri. Kemudian tagihannya, si salesman juga bagus, tagihannya lancar, si toko-tokonya kooperatif, kita bisa edukasi ke toko, ini juga ada bonusnya sendiri. Jadi banyak tuh bonus-bonusnya kategori. Luar biasa ya para sales ini. Semangat seluruh Indonesia. Kita angkat deh sales ya. Ya pokoknya semangat lah sales itu. Artinya pekerjaan ini menurut saya pekerjaan yang mulia, karena sales itu di semua perusahaan mungkin Bang ya adalah ujung tombak. Itu kalau salesnya nggak jalan ya perusahaan pun nggak jalan. Iya. Sama itu. Gitu. Makanya marketing ini adalah salah satu pekerjaan yang cukup menantang. Juga pahalanya banyak juga. Gede juga pahalanya itu. Menghidupi orang banyak. Orang banyak menghidupi, apalagi kita sudah memberikan piutang yang tanpa ada bunga, ya kan? Di toko-toko GT, toko-toko kosmetik, hemat saya sedikit pesan nih ya. Tolong lebih kooperatif, kasihan sama teman-teman sales gitu, karena sales itu sudah ditargetkan jualan, ditargetkan produk fokus, ditargetkan tagihan, ya, kemudian juga ditargetkan juga kegiatan aktivitas field kompetitor baik field marketingnya, itu luar biasa rumit, belum lagi administrasi pulang ke kantor harus setoran, ngitung uang, begitu, absen juga. La ilaha illallah. Lelah, Besti. Makanya ya sedikit pesan lah gitu. Jadi pertama toko lebih kooperatif lagi gitu kan. Kemudian juga para leader nih ya. Para leadernya juga memberikan pressure-nya juga memang harus yang memang jelas yang pertama. Kemudian lebih memanusiakan lah. Tapi gitu. Ini Bang, terakhir mungkin ya Bang ya. Biasanya ya Bang ya. Kan dari tadi nih sales ini sebagai ujung tombak Bang ya. Tapi dari segi penghasilan antara sales dan leader dan juga jangan leader lah. Jauhan mungkin sales sama orang-orang yang karyawan pabrik atau mencatat itu pencatatan penjualan atau segala macam. Lebih besar mana? Hasilnya itu kalau dihitung-hitung apakah lebih besar si salesnya atau si orang-orang yang di kantor yang manajemen itu? Ya memang karena gini, sekali lagi kalau untuk salesman itu kan memang ada untuk reward ini kan ada kategorinya, banyak kategorinya, ya kan ada reward dari produk fokus, kemudian ada dari tagihan, collection namanya. Kemudian artinya gaji pokok ada tambahan dari sales reward. Nah sebaliknya kalau teman-teman finance ya mungkin ada tetap gitu kan rewardnya, hanya beda angkanya, tidak lebih dominan sih sales lebih besar. Dominannya gitu, begitu. Dominannya begitu. Dan gaji pokok pun mungkin sama lah ya. Iya. Tapi sales itu bedanya banyak di reward. Ya. Penjualan itu karena memang tantangannya kan lebih menantang ya. Kemudian lebih job desk seorang salesman juga banyak gitu, resiko di jalan. Intinya tanggung jawabnya itu bisa dibilang ya itu tadi. Dimaki-maki toko lah, wah, pokoknya luar biasa. Sakitnya itu di sini, luka Bang. Bayanginnya juga. Ruwet. Oke Mas. Oke teman-teman ya, mungkin cukup sekian dulu lah ya curhatan dari seorang marketing salesman, bagaimana pekerja di lapangan ini tidak sesederhana yang dibayangkan ya. Dan memang kita sama-sama doakanlah perusahaan-perusahaan dan terkhusus sales ini, marketing ini yang bekerja di lapangan, menawarkan produk-produknya ke toko-toko itu sehat-sehat semua ya. Produknya laku-laku semua dan ekonomi ya tumbuh ya. Ekonomi kita hidup lah. Sehingga penjualan ya semua produk lah laku semua ya Bang ya. Sales juga sejahtera gitu. Amin. Merdeka. Sales semangat ya.
Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak wabarakatuh. Anwar.